Jadi Itu ceritanya. ya, jadi kembali pada ayat tadi ya Prof ya. Yarfa'illahu alladhina amanu Ya, minkum walladhina utul ilma darajat. Ini memotivasi Prof begitu luar Arjat, biasa ya ya. Prof ya. Sangat luar biasa. Tambah kenceng lagi dibarengi dengan surat Al-Isra ayat 79 itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa LKTV dimanapun berada, Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. pada kesempatan yang bahagia ini kita berjumpa dengan guru kita semuanya, terutama teman-teman dari Al-Azhar, Kairo, dan umumnya dari Timur Tengah semuanya. Insya Allah tidak asing lagi ya tamu agung kita ini. Alhamdulillah membersamai kita di malam hari ini. Ya, beliau adalah Prof. Sangidu. Masya Allah. Gimana kabarnya Prof? Alhamdulillah, tamam hadal yaum. Masya Allah, tamam. Ini tamam itu artinya pokoknya top markotop ini ya Prof ya. Nah, Ya, suara ya, bagus insya Allah, insya Allah. kayaknya Prof. Iya, iya. Nah, ini tadi dari mana Prof? Kelihatannya dalam perjalanan nanti Prof ya? Dari Yogyakarta tadi ada perkenalan mahasiswa baru, kemudian ini apa itu nyusun jadwal kuliah, terutama untuk teman-teman kita dari 4 negara. Masya Allah. Beirut, Damaskus, Jeddah, Mesir. Oh, luar biasa. Luar biasa Prof. Masya Allah. Nah ini Ini ada sekitar berapa ya? 18 orangan, 18 orang. ya, ya, ya. Nah ini pemirsa dimanapun berada, yang belum kenal nih ya. Ini saya ini kenal beliau ini tahun 2010 ya Prof ya. Tahun 2010 ketemu Prof pas di Mesir. 2009. Ya, Oh 2009 ya, malah ya. Prof ya. Ya, Ya. beliau ini ketika itu adalah atas pendidikan di Mesir. Dan kita ketemu dulu itu pas ada namanya short course ya Prof ya. Short course banyak teman-teman dari Kemenak Ya, ya. betul. Kemudian Daurah, ya. ya daurah. Ya. Nah yang paling berkesan bagi saya terutama ya itu beliau ini menjemput kami, Masya Allah, kemudian diajak ke rumah beliau, luar biasa. Jadi sejak itu kita bersilaturahmi dan alhamdulillah sampai sekarang, dan beberapa event juga Allah mempertemukan dengan beliau. Ini luar biasa ini. Nah, sebelum kita memasuki program kita, Prof, yaitu program Sadar, ya satu ayat dalam renungan, mungkin Prof bisa memperkenalkan kami perjalanan karir pendidikannya. Ini ternyata saya pernah membaca ini Prof. Dulu pernah di SMP Mujahidin Banyuanyar Surakarta ya Prof ya? Benar ya? Betul, betul. Ini ceritanya gimana Ya. Prof? Ternyata tetangga saya ini, saya di Sumber juga itu. Oh ya, 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 betul, betul. Oh di Sumber ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi waktu di SMP Mujahidin saya kelas 1 baru 1 tahun itu langsung dikirim ke Pondok Pabelan Muntilan Jawa Tengah. Oh. Itu kiainya Pak Hamam Ja'far. Ya, ya, ya. Tuh, waktu di SMP Mujahidin itu kepala sekolahnya Pak Abdani. Tuh. Nah, di Pondok Pabelan 1,5 tahun
tampaknya dari saudara-saudara protes karena waktu itu di SMP Mujahidin itu bayar SPP-nya itu hanya Rp7. Masya Allah. Tahun berapa itu, Prof? Nah, itu tahun berapa itu? 75. Ah, saya baru lahir, Prof itu. Masya Allah. Ya, sementara itu di Pondok Pabelan itu bayarnya sudah 5.000 waktu itu. Lah Oh, ini saudara-saudara protes ini sudah bisa untuk sekolah 5 orang. Terus akhirnya saya diambil itu untuk pulang. Masya Allah. Nah, karena pulang mau cari sekolahan di mana lagi? Karena kan Hmm. tinggal ujian itu, Ya. tinggal sudah ujian kelas 3 SMP, akhirnya kembali saja ke SMP Mujahidin itu, ujian apa itu SMP Mujahidin dan ujian persamaan MTS AIN dulu di Oh, Punggawan, Solo. ya, 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 ya. Nah, itu. Dari situ kemudian masuk Madrasah Aliyah, dulu gedungnya masih di Jalan Honggo Wongso, sekarang Hmm. yang jadi satu dengan SMA Al Islam Surakarta Oh, itu, ya, 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 tapi ya. ya yang MAAIN kemudian berubah menjadi MAN dan pindah ke Bonoloyo. Hmm. Tuh. Nah, di Monoloyo itu ada perpanjangan 1 semester sehingga di Monoloyo saja sudah 3 tahun setengah. Hmm. Nah, waktu di Monoloyo kebetulan itu juara 1 dari Wow. kelas 1 Madrasah Aliyah, kelas 2, kelas 3 itu juara 1 terus karena IPS gitu. Oh, ya, ya. Jurusannya ilmu pengetahuan sosial gitu. Ya, karena merasa juara, kemudian mempunyai cita-cita tinggi ingin masuk UGM, tapi UGM itu Oh, karena dulu saingannya berat sekali, ya, ya, ya. makanya kemudian masuk juga di IAIN Sunan Kalijogo, sekarang terkenal dengan UIN Sukijo. Oh, pernah ke situ Itu. juga, Prof ya? Lah, ya di situ di Fakultas Syariah, diterima di Fakultas Syariah. Hmm. Kemudian di UGM masuk di jurusan sastra Arab. Nah, pada waktu masuk di jurusan sastra Arab, kita mahasiswa baru PSMA dulu namanya, Hmm. itu waktu kenalan saya minder sekali Hmm. karena eh, satu grup itu ada yang dari kedokteran, farmasi, ekonomi, arkeologi. Nah, saya dari Arab sendiri saya ditanya, di jurusannya apa? Ya, saya bilang sastra Arab. Itu teman-teman mengatakan, loh, jurusan kok jurusan unta itu besok jadi apa begitu. Jadi udah ada sejak dulu istilah itu ya, Disitulah Prof ya? saya minder sekali, saya menjadi ragu. Wah, ini teman ya sudah sejak tahun 80 itu. Hmm. Teman-teman itu sudah Allah. Nah, ini kemudian mendorong kita semua untuk bekerja keras bahwa semuanya itu adalah Allah yang mengatur. Nah, saya juga tidak menyangka juga Hmm. pada waktu setelah mendapat beasiswa itu, waktu itu saya jam 7 itu Ya. melihat berita itu, kemudian waktu itu Presiden Anwar Sadat ditembak. Oh, tahun Itu berapa itu, Prof? tahun 81. Saya Oh, tahun kedua ya, itu ya, ya. ditembak oleh pasukan khusus gitu. Saya melihat itu di TV itu. Terus Hmm. dalam pikiran saya, wah, kapan ya saya bisa ke Mesir? Cuma gitu Masya Allah. aja. Masya Allah. Hanya waktu itu tahun 81 itu masih tingkat 2 begitu. Hmm. Kapan bisa ke Mesir begitu. Nah, ini terus begitu. Apalagi kemudian ini apa itu berkembang pesat dari jurusan Arab kok ada yang jadi menteri, kemudian ada yang Hmm. jadi DPR, itulah ini kemudian menjadi semangat lagi gitu.
Bahkan murid saya saja ini malah menjadi diplomat gitu. Oh, jadi Nah, muridnya dulu nih Prof ya? muridnya dulu, tetapi waktu itu saya juga bercita-cita waktu ke Mesir pertama kali, pas waktu itu wakil dekan 3 bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Saya ke Mesir pertama kali tahun 2005. Bulannya bulan 2005. Maret, saya Iya, masih iya, ingat. iya. 2005 bulan Maret. Tuh, itu kok apa itu di komunitas kekeluargaan ini banyak mahasiswa, saya suruh ceramah. Anak-anak itu kok sangat tertarik dengan ceramah saya karena memang mungkin berangkat dari memang dari tidak punya itu, dan anak-anak kebanyakan masisir itu juga kebanyakan ya dari ekonomi lemah. Betul, Itu. Wah, betul. itu kok Nah, tahun 2007 saya ke Mesir lagi, diundang lagi oleh anak-anak mutar itu. Selama di Mesir itu ada saja kekeluargaan itu yang apa itu mengundang untuk ceramah. Akhirnya ada salah satu mahasiswa itu, Pak, ini daftar atase begitu. Ini kan Oh, Masya Allah. atase yang sekarang menjabat itu sudah mau apa itu mau selesai begitu. Saya itu setelah sampai di Indonesia, apa betul nyoba apa ya? Saya begitu. Saya Jadi nyobalah. Jadi itu malah jadi dari teman-teman Kairo ya, Prof ya? Dari teman-teman Kairo, justru dari teman-teman Kairo. Itu. Nah, akhirnya saya nyoba yang daftar 57. Nah, 57 itu saya termasuk 3 besar. Karena masuk 3 besar, kemudian ya saya tidak mengharapkan. Nah, kebetulan yang memutuskan itu adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu Pak Bambang Sutibyo. Ya, Karena tahu. Pak Bambang Sutibyo dari UGM lah yang diambil. Masya Allah. Jadi, itu ceritanya. Ya, jadi kembali pada ayat tadi ya Prof ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini memotivasi Prof begitu luar biasa ya Prof ya. Sangat luar biasa. Tambah kenceng lagi dibarengi dengan surat Al-Isra ayat 79 itu. Wa minal laili fatahajjat nafilatalak asa ayyab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Itu yang memperkokoh mental kita. Masya Allah. Dalam hal apa saja kita menghadapi apa saja itu tidak akan gentar. Itu kekuatan yang sangat luar biasa itu. Itu yang membuat kita kemudian tidak minder di mana saja. Itu sampai sekarang Prof ya, membuat komitmen kita kuat itu ya Prof. Iya, persis. Dalam posisi apapun, ayat itu diamalkan, itu insya Allah kita itu tidak akan gentar. Bahkan kemarin waktu sebelum saya ngajak Pak Rektor UGM ke Mesir, itu sebelum pandemi itu, saya akan mengajukan ini program studi kajian budaya Timur Tengah. Itu berdiri sudah sejak tahun 2005, sampai kemarin itu belum menjadi prodi. Nah, waktu sidang di Senat, Komisi Senat UGM, itu saya pas bicara di situ, saya itu tidak sadar bahwa ini sebetulnya yang dipermasalahkan itu apa. Ini sebetulnya sejak dulu waktu kami tinggal ke Mesir, ini sudah dipegang oleh Pak Samsul. Ini kurang 2 atau 3 tahun lagi pensiun. Bahkan nanti kalau sampai 2-3 tahun tidak bisa menjadi program studi, Pak Samsul itu menjadi sedih, dan bahkan suatu saat nanti dipanggil oleh Allah masih belum prodi, tanggung jawab adalah anggota-anggota Senat yang ada di universitas. Itu pada diam semua, terus akhirnya salah satu profesor dari kedokteran itu mengatakan, loh kami ini sebetulnya sudah setuju. Itu saja, diganti saja, itu tidak kajian budaya, kajian Timur Tengah, itu kan melibatkan ekonomi, sospol, dan saja kajian budaya Timur Tengah, karena itu yang mulai
Fakultas Ilmu Budaya. Akhirnya ya sudah itu saja begitu. Nah, ini Masya kemudian Allah. yang muda-muda kami suruh nyusun naskah akademiknya. Terus saya pergi ke Mesir dengan Pak Rektor. Nah, disitulah waktu saya makan dan sebagainya itu kan bersama Pak Rektor. Nah, saya di situ lobby. Lobby, Pak, ini mohon nanti kalau sudah lolos dari Senat, mohon segera dikirim ke ke Jakarta gitu. Nah, ternyata setelah di rapat pleno sudah disetujui Senat, itu itu langsung di draft pengantar direktur langsung dikirim Jakarta. Dan sekarang sudah menjadi program studi magister atau master program studi kajian budaya Timur Tengah. Dan sekarang ini kemarin semester ini insya Allah 1 minggu lagi mulai kuliah. Yang mendaftar 20, yang lolos administrasi 20, yang diterima 19, yang daftar ulang 17. Karena yang 2 itu mengalami kesulitan bisa mengupload data-data. Masya Allah, luar biasa. Nah ini pemirsa ya. Dan lebih menarik lagi begini. Iya, mahasiswa ini yang lebih menarik lagi begini. Tiga dari Universitas Al-Azhar, 3 dari Universitas Islamik Madinah. Jamiah Madinah Munawwarah Al-Islamiyah. Masya Allah. Di Mamlakah Saudiyah, Al-Arabiyah Saudiyah. Ada 3. Kemudian dari UIN Surabaya, dari UGM sendiri, dari UNPAD, dan dari Stein Kudus. Ini saya tidak menyangka juga ini. Luar biasa, Prof. Nah ini pemirsa yang belum tahu ya, Prof ini luar biasa ya. Memang terkenal lobby-lobbynya itu sangat bagus sekali. Nah kira-kira Prof, sejak kapan sih Prof jangan kok sangat cinta dengan bahasa Arab ini, Prof? Ini kan luar biasa. Jangan ini orang tahu semuanya. Banyak perguruan tinggi di Indonesia ini, ya perguruan Islam maupun umum, yang tanda kutip ya hutang budi dengan jenengan. Ya mereka berhasil bisa menjaring kerjasama dengan luar negeri. Ini diantaranya adalah ya setelah izin Allah adalah dari Prof ini. Nah yang mendorong Prof kok begitu luar biasa memperjuangkan bahasa Arab ini apa, Prof? Silakan, Prof. Iya. Awalnya itu saya juga tidak tertarik. Waktu di Madrasah Aliyah itu saya kepengen bahasa Inggris. Tetapi saya berpikir walaupun Madrasah Aliyah saya sudah realistis. Karena saya melihat pesaing-pesaing bahasa Inggris kok banyak sekali. Jangan-jangan saya karena dari Madrasah Aliyah walaupun juara 1. Di Madrasah Aliyah jelas kalah dengan SMA-SMA umum. Saya realistis pada waktu itu, ya sudahlah masuk saja sastra Arab. Waktu itu pesaingnya tidak sebanyak bahasa Inggris atau sospol gitu. Nah dari situ awalnya memang tidak senang, tidak sangat sulit sekali. Tetapi karena mendapat olo-oloan tadi kok kemudian menjadi kenceng. Ini 2 ayat itu sangat luar biasa, memompa semangat, kemudian membentengi diri kita menjadi kuat. Begitu. Lah akhirnya setelah itu ada orang yang belajar bahasa Prancis kemarin sudah pensiun itu karena umur 65 ya pensiun. Setelah pensiun itu tahu-tahu kok ke ruang saya dia curhat, wah Pak Sangidu ini ternyata ya paling paling senang. Loh kenapa Pak? Lah saya ini bahasa Perancis, sekarang sudah pensiun. Sekarang ini saya sedang belajar membaca Al-Qur'an. Gitu. Karena kalau bahasa Perancis itu ilmu saya itu kan setelah pensiun. Masa orang-orang desa, orang tua-tua mau saya ajari bahasa Perancis ya untuk apa? Orang mesti ingin belajarnya Al-Qur'an. Itulah. Inilah nanti Pak Sang itu sampai kapanpun kan pepetnya ya mengajar ngaji desa-desa saja kan ya masih tetap laku begitulah. Ini ternyata bahasa Arab itu ya tidak hanya untuk di dunia saja ya, tetapi urusan-urusan akhirat juga memerlukan bahasa Arab juga. Lah dan inilah kemudian menjadi semakin mantap bahwa itu dulu terus kita mengarahkan ya udahlah sekolah saja di pesantren begitu. Nah, sekarang ini juga
orang berbondong-bondong ke pesantren. Pesantren coba itu santrinya banyak semua itu. Saya ngajar di Gontor itu bayangkan itu ribuan santri. Luar biasa. Saya melihat, aduh pada belajar seperti itu, habis maghrib pada baca Al-Quran semua. Ini sangat menyejukkan. Gitu. Karena itu kalau saya pas ngajar di Gontor itu saya senang. Itu menjadi senang karena santri-santrinya tawadhu dan sebagainya. Beda kalau di universitas sekuler itu ada mahasiswa kita mau jalan di situ malah ngerokok, umpamanya begitu itulah. Ini kan tidak ada di pesantren begitu. Luar biasa. Nah, betul, inilah yang menyenangkan bagi kita ya untuk belajar agama itu. Oke. Prof, kalau masih mengingat dulu di Kairo, Prof. Prof. Sangidi ini sebagai atas pendidikan ini mulai kapan sampai kapan ya, Prof, mulainya itu? Ya, pada awalnya kan kunjungan ke Kairo itu tahun 2005, terus 2007, 2009 itu kemudian diberi amanah sebagai atase pendidikan dan kebudayaan di Kairo. Sampai bulan itu saya menginjakkan kaki sebagai adikbud itu tanggal 6 Februari 2009. Kemudian pulangnya itu tanggal 10 April 2013. Oh, berarti 4 tahun lebih 2 bulan. Ya, berarti pas ketika terjadi apa namanya istilahnya apa ya, Prof ya, perubahan pemerintahan di Kairo, Prof di sana ya, Prof ya? Wah, di sana terus saya pernah disekap oleh pemuda-pemuda Mesir itu sama Pak Dubes. Ya, saya satu mobil dengan Pak Dubes ditahan oleh pemuda-pemuda itu waktu Mubarak turun itu. Kan itu sweeping ya. Saya kan sama Pak Dubes waktu itu ke bandara ada yang warga Indonesia yang ditahan di kepolisian. Saya ke sana pulangnya disekap kami. Kebetulan luar biasanya itu salah satu pemuda itu belajar bahasa Indonesia di Puskin. Tahu ini Pak Dipus sama Pak Dubes akhirnya dilepas. Itu. Masya Allah. Nah, ya. itu kan. Iya, jadi saya itu Pak Presiden Mubarak turun ada di sana, Mursi turun ada di sana, kemudian Presiden Sisi naik juga di sana. Jadi makanya ini ada satu disertasi judulnya itu peran militer Amerika Serikat dalam revolusi Mesir 11 Januari 25 Januari 2011. Ini atas pertahanan ini. Kebetulan ini masuk pengkajian Amerika di UGM, saya yang bimbing langsung. Pak Alvin, Kolonel Alvin. Masya Allah. Makanya Prof kan ketika itu kan Prof di sana ini masuk UGM. Pastikan banyak tantangannya Prof ketika itu ya. Mahasiswa juga banyak isu-isu. Nah itu persis. Gimana itu Prof? Ya, lah saya sekarang baru tahu bahwa media itu maka betul orang mengatakan yang namanya koran itu kan sakor jadi sakjan, sebenarnya kecil sekali tetapi menjadi besar ya. Waktu itu pada waktu evakuasi mahasiswa Mesir, sebetulnya itu mahasiswa Mesir itu aman. Tidak ada apa-apa, tetapi media sangat luar biasa ketakutannya. Waktu itu tahu-tahu Pak Presiden SBY itu langsung mengirim pesawat Garuda, langsung terbang. Lah pada saat terbang itulah dari negeri nelpon Pak Fakhir waktu itu bahwa segera disediakan mahasiswa satu pesawat full untuk dievakuasi dipulangkan ke Indonesia. Wah, waktu itu kemudian
masih mahasiswi yang terutama wanita-wanita yang didahulukan. Dan tidak ada apa-apa. Justru mahasiswa itu, loh ini ada apa? Saya bilang dinaikkan pesawat gratis, saya gitu aja. Padahal tidak ada apa-apa gitu. Nah, dari situlah mahasiswa itu cepat sekali ya, cepat menerima ya. Wah, ini kesempatan. Ya sudah, membawa barang sebanyak-banyaknya karena tidak pakai timbangan. Iya. Kesempatan pun kalau mahasiswa, itu sampai 3 kloter. Nah, iya ini sampai 3 kloter, tapi lama-lama saya stand di Nasr CT itu, di kantor konsulat itu, loh, ini lama-lama kok bukan evakuasi lagi, tetapi mudik bersama ini. Wah, akhirnya kita lapor ke Kementerian Luar Negeri, Pak Hasan Wirayuda terbang ke Mesir, kemudian kita menghadap ke Grense. Itulah, Grense-nya juga heran loh, kenapa pulang? Kami ini di Mesir sedang sedih, kenapa kok malah pulang? Kalau memang kekurangan, kami siap berikan makan semua mahasiswa. Allah. Itu, wah ini kan luar biasa ini. Ini kan akhirnya Pak Hasan Wirayuda menetapkan dihentikan untuk. Nah, teman-teman yang belum mendapat kesempatan gratis, protes, demo, sudah demo ke konsulat, demo ke atas pendidikan dan sebagainya. Itulah ceritanya. Ya menarik lah, menarik. Menarik, itu luar biasa. Nah, ini juga Prof. Sangidin kan dikenal sebagai apa namanya ya, mengenalkan bahasa Indonesia lebih banyak kepada masyarakat Mesir. Kan dulu katanya hanya daftar sedikit, terus terakhir ratusan. Gimana Prof? Berhasil ya Prof ya? Ya, jadi ceritanya salah satu tupoksi Adikbud itu adalah menginternasionalisasikan bahasa Indonesia di negara akreditasi, di tempat bekerja begitu. Pada waktu rapat pertama itu saya baru 1 minggu, kemudian diajak rapat home staff oleh Pak Dubes itu. Saya melihat itu laporan dari Pensosbud itu, penerangan sosial budaya itu, yang apa itu belajar bahasa Indonesia itu orang-orang Mesir hanya orang. Nah, terus pada waktu itu saya kebetulan mulai tahun 95 itu sampai sebelum wakil dekan itu mengajar di Inkul dulu itu, bahasa Indonesia untuk orang asing, itu di UGM itu, dari Australia, dari Amerika, kemudian dari negara-negara non-blok dan sebagainya. Pengalaman itu saya lakukan di Mesir. Saya minta usul ke Pak Dubes, Pak, kami mohon dari penerangan bisa ndak membuat pengumuman itu di surat kabar Mesir untuk apa itu belajar bahasa Indonesia gratis begitu. Nah, setelah diumumkan itu yang daftar itu ada sekitar hampir 400 orang. Wah, kita kewalahan juga. Gurunya belum ada, kemudian fasilitasnya belum ada, yang apa itu istilahnya banyak sekali. Akhirnya kita terima 160. Nah, tentu ini harus ada yang mengajarnya. Kemudian saya kumpulkan mahasiswa yang S2, saya mendatangkan tutor dari UGM dan Australia untuk melakukan training ya selama bagi siapa yang nilainya tinggi ya kemudian menjadi guru bahasa Indonesia. Nah, itu pada senang sekali, ada berapa ya 11 itu. Dan cukup lumayan karena HR-nya cukup tinggi sehingga mahasiswa S2 yang di Mesir itu ya senyum-senyum saja bisa mengajar bahasa Indonesia. Kemudian HR-nya tinggi, dia juga bisa mencukupi kebutuhan. Itulah. Kemudian saya berkembang dengan pusat studi di Suez Canal. Kemudian yang terakhir ini diajak kolaborasi dengan Pak Usman Shihab kemarin itu untuk memberikan program studi di Universitas Al-Azhar, itu Kuliah Lughat wa Tarjamah Jami'ah Al-Azhar Asif itu. Ini bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa wajib pilihan di fakultas tersebut. Oh, Masya Allah. Nah, kemudian kami mengirim 4 dosen
Kebetulan yang koordinatornya itu UGM, konsorsium itu UGM, UMS, UIN Malang. UIN Malang ini sangat gencar sekali karena memang menganggarkan untuk pengajaran bahasa Indonesia. Nah, IAIN Solo karena waktu itu walaupun sudah ada bahasa Indonesia, tapi tidak menganggarkan, jadi kami sementara tidak melirik gitu. Jadi ke UIN Malang begitu. Nanti Prof, tapi nanti mudah-mudahan waktu ke depan ya bisa Iya melibatkan. betul. Gitu. Nanti terakhir ada pesan untuk teman-teman di IAIN Prof nanti Prof. Ini Prof, masih sama Prof Prof siapa namanya? Syekh Daud Prof ya? Banyak program sama Prof Daud. Nah, beliau itu ini sangat luar biasa ya dengan saya itu. Jadi waktu kunjungan ke Indonesia, saya dampingi sama Mas Cecep, itu 4 hari itu tidak makan nasi. Jadi makannya itu hanya buah-buahan terus. Bingung. Aduh apa ya. Lah waktu itu Mas ini ada Mas, degan hijau. Ini coba beliau kita ajak, itu kan langsung dia ya, langsung dipangkas begitu saja, langsung airnya diminum gitu ya. Apa reaksi pertama? Minuman ini adalah minum yang paling sehat karena tidak ada campur tangan manusia. Ada mubasyarah minallah. Dia mengatakan begitu, ini jelas tidak akan menimbulkan penyakit. Apa itu kelapa hijau itu satu tuh habis. Sudah tidak makan sampai sore. Nah, disitulah beliau sangat mengesan. Betul. Itu. Nah, kemudian itu sudah kira-kira setengah tahun saya tidak ke sana. Terus saya sana. Apa yang saya bawa itu? Saya membawa kelapa hijau 2. Saya di kardus gitu, saya bawa ke sana. Tapi sudah sepetnya kita Bersin. kita hilangi begitu ya, tinggal ya, gampang, tinggal dengan peso aja sudah bisa gitu ya. Nah, ternyata sampai sana ini saya membawa sedikit ya mungkin tidak ada harganya mungkin, tapi ini akan hadrotak sekarang gitu. Setelah dibuka apa yang terjadi? Padahal waktu dengan adibut Pak Fahmi Lukman, saya itu dipeluk setengah jam itu tidak dilepas. Warna senangnya itu luar biasa. Wah, dari sinilah kemudian beliau itu sangat percaya sekali sama saya, sehingga kalau ke Indonesia itu kalau tidak didampingi Mas Cecep sama saya, beliau itu tidak mau. Betul. Kemarin pada waktu IAIN Solo itu mau mengirim 9 orang itu ke Mesir untuk daurah khosoh itu, Pak Abdul Matin saya disambungkan, saya beri nomor pun beliau supaya komunikasi sendiri Pak Matin begitu. Ternyata beliau menjawab mengatakan ahlan wa sahlan bitansik Dr. Said. Jadi beliau mengatakan, wah kalau Dr. Said setuju ya kita terima begitu. Wah ini kan saya juga tidak enak gitu. Luar biasa beliau Prof. Sampai sekarang kan beliau masih kirim-kirim ke saya juga itu Prof. Beliau itu. Terakhir beliau ngirim ini Prof. Ya, bagus sekali. Terjemahan itu loh Prof. Terjemahan tentang Islam moderat itu Prof. Terakhir itu. Oh ya betul. Islam moderat ya. Itu sama Prof juga Prof. Ya, itu kolaborasi ya sama, termasuk itu temanku seorang ateis. Kebetulan saya juga menyelipkan yang pendapat Yahvan Suri yang di ateis oleh Nuruddin Naraniri itu. Saya gabung di situ sehingga nama beliau dan saya itu menjadi kolaborasi penulisan internasional antara Suez Canal dan Gajah Mada. Ya, luar biasa ini, banyak ilmu pengalaman. Nah ini Prof, terakhir Prof. Ini tokoh yang menurut Prof yang sangat mempengaruhi Prof ini siapa Prof ini Prof?
waktu itu Pak Sairul Alim, Insinyur Sairul Alim MSc dari Fakultas UGM sama Pak Amin Rais. Waktu itu dua beliau ceramah di ini masjid di Masjid Besar Solo itu kan dekat Pasar Klewer. Ya, ya. Waktu itu saya mengantarkan ke pasar simbol saya itu, ternyata ada tulisan apa itu pengajian yang akan diisi Insinyur Sairul Alim MSc dan Dr. Amin Rais MA. Waktu itu baru saja pulang dari Chicago dan doktor. Itu tahun 80. Tahun 80, saya habis asar itu dari desa saya naik sepeda sampai Masjid Besar itu sebelum maghrib. Nah, waktu maghrib saya duduk di shop pertama. Demikian juga Isya, saya duduk di shop pertama. Begitu hari Isya pengajian, saya duduk di paling depan. Tuh, lah waktu itu dikenalkan bahwa Pak Amin Rais ini adalah Tengah dan beliau disertasinya tentang Ikhwanul Muslimin di Mesir karena beliau juga penelitiannya di Mesir selama tahun begitu. Nah, waktu itu di Masjid Besar Solo itu saya membayangkan, ahli Timur Tengah ya, apakah bisa saya ke Timur Tengah? Masya Allah. Doa itu terrealisir pada tahun 2005 bulan Maret itu betul-betul ihbitu misra fa innalakum. Itu di Mesir itu. Bulan April tahun 2005. Jadi memang bayangan itu sehingga sampai sekarang ini kemudian ke Mesir terus. Sebetulnya ini kalau tidak ada pandemi, tahun ini juga ke Mesir. Tapi ini akan dijalankan mungkin awal November. Awal November ini kalau berani ya nanti ke Mesir mau nguji master di Universitas Suez Canal. Sekarang malah naik ke Prof. COVID-nya naik terus ini. Iya, makanya ini malah naik ini. Betul, betul. Kalau ya. Dengan Prof. Hamamah, gimana Prof? Ini luar biasa ini. Bagaimana? Kalau dengan Prof. Hamamah, Suratno. Prof. Hamamah. Nah, itu unik juga itu. Jadi saya tidak tahu pada waktu saya itu master itu, beliau itu kan dari program studi sastra Indonesia. Nah, saya kan dari program studi sastra Arab. Nah, kok beliau itu meminta saya untuk menjadi asistennya di mengajar kuliah metode penelitian sastra. Nah, ini banyak dosen-dosen yang dari program bahasa Indonesia, sastra Indonesia itu pada iri juga loh kok yang ditunjuk Pak Sang itu. Nah, saya tidak tahu itu. Tahun 95 sampai saya wakil dekan itu mengampu kuliah beliau metode penelitian sastra. Awalnya saya mengikuti beliau ngajar 2 kali begitu, saya ikut mendengarkan di situ. Setelah itu yang ketiga sampai seterusnya sampai ujian itu saya juga dikirim ke Jakarta untuk 2 minggu itu untuk mengikuti metode penelitian sastra waktu itu. Dari situlah kami tahu bagaimana orang akan melakukan penelitian dan sebagainya itu dari itu gitu. Nah, ini lama-lama apa-apa itu Bu Hamamah itu selalu dan saya tidak pernah menolak. Saya mengatakan iya begitu terus. Nanti kalau ada pekerjaan yang kira-kira saya tidak mampu, barulah saya akan tidak mampu, baru saya cerita sama ibu. Nah, suatu saat saya merenung itu begini. Saya ini kok sering bergaul dengan profesor, dimintai tolong sebagainya. Apakah suatu saat nanti saya bisa jadi profesor ya? Masya Allah. Ya, ternyata jadi kenyataan begitu. Luar biasa, ya. Betul, Prof. Jadi berteman dengan orang yang hebat, insya Allah jadi hebat ya, Prof ya. Lah ini ya makanya itu ya nyanyian itu
wong kang soleh kumpulono itu ya memang anu ya numi betul ya, itu Betul, memang mempengaruhi. berdasarkan realita empirik. Cedak ratu atau watu, bukan cedak watu atau ratu gitu ya. Jadi memang kita harus berkumpul dengan orang-orang yang soleh itu ya, insya Allah kita akan mendapat barokah. Kan cedak ratu gitu ya. Ini di seorang ratu itu ternyata ya betul gitu ya. Saya makanya ini ya alhamdulillah pertemukan dengan orang-orang yang soleh. Termasuk saya ngajar di Unida ini, saya pulang dari Mesir itu apa itu Kiai Amal dan Kiai Hidayatullah Yarkasi itu kok langsung nelpon saya, pokoknya mohon bantuan untuk membina Unida gitu kan, ya tidak bisa menolak Mas gitu. Jadi ya alhamdulillah barokah. Untuk silaturahim saja gitu. Betul, barokah Prof. Nah ini Prof, terakhir Prof, terakhir ya. Betul. Kira-kira ada kesan yang paling mengesan hidupnya Profnya apa Prof? Ada kejadian yang sangat mengesan yang tidak mungkin Prof lupain apa? Yang sangat mengesan tuh. Pada waktu saya Mas selesai penataran untuk persiapan ke Mesir sebagai adikbud, itu kan ada penataran 1 bulan di Kementerian Luar Negeri. Di Kementerian Luar Negeri itu 1 bulan, selesai saya naik pesawat ke Jogja itu, di pesawat itu kaki saya gerakkan itu sakit semua Mas, 1 badan itu. Jadi seperti ada urat yang apa enggak tahu, pelintir atau apa begitu. Sehingga kemudian dari pesawat Garuda itu di Jogja kayak kursi roda itu langsung dijemput fakultas. Waktu itu saya masih wakil dekan. Langsung diantar ke Solo. Waktu diantar Solo itu wah orang mijet itu sudah katanya ahli anu dan sebagainya, tapi sakit. Akhirnya saya ke sakit yang dekat UM itu, yang ortopedi, rumah sakit yang patah-patah tulang dan sebagainya. Ortopedi. Ditraksi, setelah ditraksi itu ya sembuh, tapi begitu dilepas sakit lagi. Terus ya itu ortopedi. Ortopedi lah, akhirnya kan setelah di di scan itu 1 badan itu akhirnya ada yang terjepit di bagian punggung ros keempat. Nah, ini harus operasi. Nah, padahal mestinya akhir Desember itu kan saya harusnya berangkat ke Mesir ya itu, tetapi harus operasi alhamdulillah berhasil bulan gitu, belum bisa apa-apa gitu. Apa di balik itu? Saya itu dioperasi dan sebagainya itu saya serahkan saja. Saya ini Allah memberikan peringatan ya, ini kita rasakan dan kita tidak mengeluh. Sakit apapun yang kita rasakan, pokoknya kita jangan mengeluh bahwa ini mungkin Allah penyakit seperti ini mungkin ada hikmahnya juga. Kita hanya bersyukur saja kepada Allah gitu. Jadi Allah masih sayang kepada kita semua gitu ya. Apa yang terjadi? Ternyata usulan guru besar saya itu Desember itu sudah disetujui universitas. Kalau saya Desember itu sudah ke Mesir, berarti tidak jadi besar. Karena dinas ke luar negeri tidak bisa diusulkan ke Jakarta. Masya Allah. Nah, itu. Nah, ternyata menunda itu adalah guru besarnya itu ternyata langsung bisa diusulkan ke Jakarta. Nah, uniknya lagi mungkin tidak bisa dialami oleh yang lain, bahwa usulan saya itu hanya 1 bulan itu sudah keluar SK guru besar. Masya Allah. Ini yang sangat luar biasa. Sakit kemudian belum bisa berangkat, itu ada hikmah yang sangat luar biasa yang sampai sekarang saya ingat. Oleh karena itu untuk siapa saja
diuji oleh Allah dengan bentuk apapun, jangan kali-kali mengeluh. Karena itu sudah Allah yang mengatur. Sehingga nanti pasti kita akan dapat balasan yang lain selama sabar gitu ya. Nah ini sangat luar biasa, kemudian menjadi pelajaran bagi diri saya sendiri. Itu ya mungkin juga bisa bagi teman-teman yang lain ya, ini pelajaran yang sangat berharga. Iya, gitu. Masya Allah, luar biasa ini Prof. Sekarang kegiatannya katanya membina yayasan ya Prof? Itu yayasan apa Prof? Nah ini tuh baru akan merintis. Oh. Itu yayasannya itu namanya YAPAK, Yayasan Pendidikan Asofa Kawitan gitu. Nah itu rencananya kan, jadi waktu saya kembali ke Mesir pas saat ibu saya itu sakit gitu, saya mau kembali itu pamit 3 kali kok diam saja. Lah kemudian saya bilang bahwa ini ke sana nanti juga untuk merawat ibu dan sebagainya. Baru 2 hari di Mesir ibu meninggal itu. Ibu meninggal, terus saya pulang, saya berdiskusi sama saudara-saudara berlima. Ini salah satu bagaimana kalau kita wakafkan saja nanti untuk pendidikan lah saya gitu, apa selain kecil-kecilan begitu. Nah itu luasnya ya 4.600-an. Itu diwakafkan. Sekarang baru proses di notaris. Kemarin sudah diurus, tinggal menunggu sertifikat wakafnya. Nanti kalau sertifikat wakaf sudah ada ya kita kemudian bagaimana caranya nanti membuat pesantren kecil-kecilan. Pikiran saya begitu. Iya Prof. Itu. Kan teman-temannya Prof ini kan semua udah punya pesantren, tinggal Prof ini Prof. Ya ini. Ya, Tazaka ya udah besar Prof. Tazaka. Ini apa ya, dengan membimbing Mas Anang yang punya pondok pesantren Tazaka. Iya. Kemudian nanti rencana Mas Hadianto yang dari itu juga minta dibimbing saya di ekonomi Islam, perekonomian Islam dan industri halal. Mudah-mudahan ini apa ya, membuat jaringan silaturahmi sehingga trik-trik apa dalam merintis pesantren yang kecil itu dari situlah mudah-mudahan Allah memberi jalan. Begitu saja. Kami tidak pamrih apa-apa, hanya membimbing mahasiswa itu hanya mengalirkan saja, mengalirkan apa ya yang tersumbat, tidak mengalir gitu. Ya. Masya Allah, Prof, banyak sekali ini yang dapat kita sharing kepada pemirsa dimanapun berada. Dan terakhir nih Prof, pesan untuk teman-teman di IAIN nih Prof, supaya lebih semangat untuk pengembangan bahasa Arabnya nih Prof. Monggo Prof. Ya, oke. Jadi memang itu kita itu di mana saja seminar tentang apa itu thoriqah, apa itu ta'limil lughah arabiyah li ghairi natiki naba. Yang terakhir di Turki kemarin, dari berbagai negara membicarakan bagaimana metode mengajar bahasa Arab itu bagi penutur asing. Itu tidak ada satu metode yang komprehensif. Tidak ada satu metode yang betul-betul siap pakai, yang bisa menyemangati kemudian siswa itu menjadi baik. Nah, ternyata saya sejak tahun 2006 sampai 2010 kemarin Februari itu anak-anak yang dari kami kirim ke Ainusam University itu selama 4 bulan di sana, baru pulang itu bulan Februari. Nah, tahun 2020 ini kami tidak mengirim karena memang pandemi. Itu sejak tahun 2006 itu tiap tahun kami mengirim. Nah, ternyata itu hasilnya itu positif. Artinya mahasiswa itu lebih pede. Karena di sana kan dipaksa ketemu orang Mesir. Ya, kalau tidak bahasa Arab, bahasa apa? Kan terpaksa harus bicara. Nah, itu ternyata lulusannya itu menjadi percaya diri. Sehingga kemarin itu yang daftar Kementerian Luar Negeri itu yang diterima 4 orang. Itu menjadi diplomat.
Itu karena ya itu sudah kering ke luar negeri sehingga pede. Diwawancara juga pede karena punya pengalaman internasional. Kalau memang apa itu terutama yang bahasa Arab ya, saya kira itu bukan berarti tidak berguna karena memang di Timur Tengah itu ada 19 KJRI dan KBRI yang itu membutuhkan orang-orang yang mengerti bahasa Arab. Muda-muda itu daftar aja diplomat. Pasti itu nanti akan ditempatkan di negara-negara kawasan Timur Tengah yang ada 19 perwakilan. Luar biasa ini, Prof. Informasinya. Ya. Oke, Prof. Ini sudah lewat ini. Masya Allah, nggak terasa lah 1 jam lebih ini, Prof. Terima kasih sekali ini atas sharingnya, ilmunya. Dan semoga ini menjadi amal jariah, Prof. Dan apa yang diinginkan Prof, Allah kabulkan semuanya. Dan salam keluarga, Prof. Semoga sehat semuanya. Dan sekali lagi saya atas nama LPTV mengucapkan terima kasih. Ya mujibat sa'ilin. Amin. Baik, terima kasih, Prof. Ya mujibat sa'ilin. Satu lagi untuk dosen-dosen yang bukan dari pendidikan bahasa Arab atau bukan sastra Arab. Saya kira bahasa Arab ini ya kalau di IAIN itu ya harus wajib. Semua fakultas harus apa itu namanya Arab karena memang itu sebagai alat, sebagai kunci untuk pelajari ilmu-ilmu yang lain seperti syariah, seperti usul tafsir, seperti hadis itu kan bagaimanapun kan perlu bahasa Arab. Betul. Itu kan istilahnya Umdatul Ulum. Masya Allah. Umdatul Ulum. Jadi al-lughah al-arabiyah itu wahidun min ihdal ulum al-muhimmah. Masya Allah. Sahih. Iya. Sahih, Ustaz. Masya Allah. Betul. Ya. Baik, Prof. Terima kasih sekali dan sekali lagi jazakallah khairan atas waktunya dan semoga nanti kapan lagi bisa ketemu, Prof. Bisa berjumpa lagi dalam lain kesempatan. Insya Allah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.